Untung saja mereka tidak telat menjemput Lela. Tidak lama mereka sampai, pesawat baru mendarat. Aisyah tampak sudah tidak sabar lagi untuk bertemu dengan kakaknya. Dia berjalan mondar-mandir sambil celingukan berharap kakaknya segera keluar. Benar saja, beberapa saat kemudian Lela nampak berjalan sambil melambaikan tangan pada adiknya. Dengan terburu-buru dia mempercepat langkahnya, ingin segera memeluk adiknya. Akhirnya mereka bertemu dan berpelukan. Ada tangis haru kebahagiaan karena setelah sekian lama akhirnya mereka dipertemukan. "Apa kabar, Kak?" tanya Aisyah sambil mengusap air matanya. "Baik, Dek." Lela juga menghapus air matanya. "Mana suami kakak?" tanya Aisyah celingukan. "Dia tidak ikut, nanti menyusul, masih ada pekerjaan." "Oh, aku pikir suami kakak ikut." Aisyah lalu mengiring kakaknya untuk bertemu dengan suaminya. Dia memperkenalkan Alfian kepada kakaknya. "Maaf, di pernikahan kalian kakak tidak hadir, tapi alhamdulillah akhirnya sekarang kita dipertemukan," ucap Lela kepada Alfian. Alfian tersenyum. "Kakak, mana koper kakak?" Aisyah heran melihat kakaknya tidak membawa apapun. "Kakak tidak banyak bawa barang, jadi tidak pakai koper, hanya tas ini saja." Lela menunjuk tas kecil di sampingnya. Aisyah dan Alfian terlihat heran, tapi mereka tidak lantas banyak bertanya lagi. Keduanya lalu mengajak Lela untuk segera pulang. Sepanjang perjalanan, Aisyah terus berceloteh menceritakan kabar keluarga besar mereka, termasuk cerita tentang kesehatan Abah juga Siti yang memutuskan untuk bercerai dari suaminya. Lela yang selama ini hanya mendengar selintas dari percakapan lewat telepon saja, hanya tanpa mendengar sambil sesekali bertanya, "Oh iya kak, kakak bawa baju sedikit, apa kakak tidak akan lama di sini?" Lela terdiam sejenak. "Iya dek," jawabnya kemudian. "Sayang sekali, padahal aku pikir kakak akan lama di sini." Alfian melirik kakak iparnya lewat kaca. Dia merasa ada sesuatu yang aneh. Walaupun ini kali pertama mereka bertemu, tapi dirinya merasa jika kakak iparnya mempunyai sesuatu yang disembunyikan. Akhirnya mereka sampai di apartemen. Aisyah langsung meminta kakaknya itu masuk ke dalam kamar untuk beristirahat. "Oh iya kak, sekarang aku boleh kan telepon Umi mengatakan jika kakak sudah ada di sini?" Lela terlihat kaget. Jangan telepon Umi dulu." "Kenapa kak?" "Nanti saja, biar kakak sendiri yang memberitahu Umi." Aisyah melihat gelagat aneh kakaknya. "Baiklah." Aisyah lantas meninggalkan kakaknya di dalam kamar. Dia lalu berjalan menuju kamarnya dengan setengah termenung. Sesampainya di kamar, Aisyah membuka hijabnya. Dia lalu duduk di atas tempat tidur. Dia yang masih termenung tersadarkan oleh rasa sakit di perutnya. Aisyah memegang luka bekas operasi yang sedari tadi terasa sakit. "Ada apa?" tanya Alfian yang baru keluar dari kamar mandi, heran melihat istrinya memegang perutnya. "Perutku sedikit sakit, mungkin karena tadi banyak bergerak." Alfian langsung menghampiri istrinya. "Berbaringlah, aku akan lihat lukanya." Alfian terlihat cemas. Aisyah dengan dibantu oleh suaminya membaringkan tubuhnya. Alfian menyikap baju gamis istrinya. Meskipun dengan sedikit ragu, dia perlahan-lahan membuka baju istrinya. Setelah bagian perutnya terbuka, Alfian lalu memeriksa lukanya. Dia merasa lega melihat luka bekas sayatan operasi itu baik-baik saja. "Syukurlah, lukanya baik-baik aja, malah sudah kering. Tapi kita tidak tahu di dalamnya. Karena itu, sering bilang jika sebaiknya kamu harus lebih banyak beristirahat." Alfian kembali menutup perut istrinya. Aisyah tampak akan bangun, tapi suaminya menahannya. Dia malah membaringkan tubuhnya di samping sang istri. Alfian memeluk erat istrinya. "Seharusnya aku kembali ke rumah sakit sekarang," bisik Alfian pelan. "Kalau begitu pergilah." "Tidak mau." Alfian mengeratkan pelukannya. Aisyah melepaskan tangan suaminya yang melingkar di pinggangnya. "Pergilah, orang-orang membutuhkanmu di rumah sakit." "Apa kamu tidak membutuhkanku?" Alfian kembali melingkarkan tangannya ke pinggang Aisyah. "Untuk saat ini belum."
Untuk saat ini, jadi kapan saatnya kamu membutuhkanku? Nanti, di saat di dalam perut ini sudah ada anak kita. Aisyah membimbing tangan suaminya untuk memegang perutnya. Alfian tersenyum. Di saat itu, aku akan sangat membutuhkanmu. Jika saat itu tiba, sering-seringlah untuk menemaniku. Alfian mendongakkan kepalanya melihat Aisyah. Aku ingin saat itu segera tiba. Dia menatap wajah istrinya. Dengan lembut, Alfian lalu membelai wajah istrinya hingga tangannya tiba-tiba terhenti di bibir sang istri yang begitu menggodanya. Dia lalu mendekatkan wajahnya lebih dekat. Walaupun sedikit takut, Aisyah nampaknya sudah siap dengan apa yang akan dilakukan suaminya. Aisyah memejamkan mata ketika tahu jika Alfian hendak menciumnya. Aduh, jerit Aisyah pelan ketika dirasanya siku Alfian terlalu menekan perutnya. Alfian yang kaget langsung bangkit. Dia menyadari kesalahannya. Maafkan aku, apa sakit? Alfian panik sambil memegang perut istrinya. Aisyah menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. Maaf, ucapnya lagi salah tingkah sambil berdiri. Sekarang aku tahu kenapa aku harus sembuh total dulu, jawab Aisyah sambil menahan senyum. Alfian ikut tersenyum melihat istrinya. Malam hari, Aisyah selesai memasak. Dia mengetuk pintu kamar kakaknya untuk mengajaknya makan. Iya dek, sebentar. Aisyah membuka pintu melihat kakaknya yang membelakanginya tengah sibuk memakai hijab dan nikabnya. Kakak, tidak usah memakai cadar. Suamiku tidak ada, hanya ada kita berdua. Aisyah menghampiri kakaknya. Tapi sepertinya kakaknya tidak menghiraukannya. Dia tetap sibuk memakai cadar membelakanginya. Aisyah merasa heran. Kakak? Aisyah membalikkan paksa tubuh kakaknya. Dia langsung menutup mulutnya dan beristighfar. Wajah kakaknya penuh dengan lebam berwarna biru. Bahkan sudut bibirnya bengkak dengan luka sobek yang kecil. Aisyah terus menatap wajah kakaknya dengan syok. Kakak? Aisyah lalu memeluk kakaknya sambil berderai air mata. Lela diam terpaku. Air mata juga mengalir dari kedua sudut matanya. Di balik cadar, kita menutup aurat dari pandangan orang-orang yang tidak berhak. Tapi di balik cadar juga ternyata ada luka yang kakak coba tutupi. Aku tidak akan mengampuni siapapun orang yang telah melakukan ini kepada kakakku. Aisyah melepaskan pelukannya melihat kakaknya tajam. Suami kakak yang melakukannya kan? Lela mengangguk pelan. Aisyah kembali memeluknya. Dia tidak seperti yang Abah dan orang-orang pikirkan, ucap Lela lirih. Aisyah membantu membuka baju kakaknya. Sesekali terdengar suara Lela yang mengadu kesakitan. Dia yang penasaran memaksa kakaknya untuk membuka baju sehingga dia bisa melihat semua luka yang dialami kakaknya. Aisyah terus mencoba menahan air matanya, melihat banyaknya luka lebam di sekujur tubuh sang kakak. Hingga akhirnya Aisyah tidak lagi mampu membendung air mata ketika setelah dibuka semuanya, dia bisa melihat luka yang teramat banyak. Aisyah menutup wajahnya sambil menangis sesegukan. Kakak harus segera diobati. Aisyah menghapus air matanya. Lela menggelengkan kepalanya. Kakak harus mendengarkan aku. Luka kakak ini harus segera diobati. Bahkan sepertinya kakak lebih baik dirawat di rumah sakit. Kakak tidak mau, dek. Kakak, dengarkan aku. Sebaiknya kita ke rumah sakit sekarang. Aisyah terus membujuk kakaknya. Akan tetapi Lela masih kukuh tidak ingin mendapatkan perawatan. Dia hanya bilang jika lukanya pasti akan sembuh dengan sendirinya. Aisyah kebingungan. Dia lalu meminta kakaknya untuk beristirahat. Dia keluar kamar. Aisyah kebingungan langsung menelpon suaminya. Cepatlah pulang, aku mohon. Aisyah menahan tangisnya. Ada apa? Alfian terlihat panik mengetahui jika istrinya sedang menahan tangis. Aku akan pulang sekarang. Sesampainya di apartemen, Alfian langsung disambut oleh Aisyah yang memeluknya sambil menangis terseduh. Alfian yang kaget terlihat bingung dan penasaran akan apa yang sebenarnya terjadi. Apa perutmu sakit? Aisyah menggelengkan kepalanya, lalu dengan sesegukan dia menceritakan semuanya. Alfian tentu saja kaget. Dia lalu mengajak istrinya untuk melihat kondisi dari kakak iparnya. Kakak pasti tidak akan mau jika kamu melihatnya.
Tapi dia harus segera diobati. Apa dokter Anita mau jika aku menyuruhnya ke sini? Tanya Aisyah membuat Alfian kaget. Alfian menggelengkan kepalanya. Aku punya banyak teman dokter wanita. Aku akan memanggil salah satu dari mereka. Alfian mengambil ponselnya. Aku ingin dokter Anita yang mengobati kakakku. Aisyah memegang tangan suaminya. Maaf, tapi aku sudah mengenalnya. Aku percaya kepadanya. Aisyah menatap wajah suaminya. Aku harap keputusanmu ini tidak salah. Alfian menelpon Anita. Aisyah menyuapi kakaknya dengan terus mencoba menahan tangisnya. Apalagi ketika dia melihat kakaknya kesakitan untuk sekedar mengunyah makanannya. Aku akan buatkan bubur, ucap Aisyah akan beranjak dari duduknya. Lela menahannya. Dia memegang tangan sang adik. Tidak usah, kakak sudah kenyang. Aisyah terdiam. Dia menundukkan kepalanya, seakan tidak sanggup lagi untuk terus melihat wajah kakaknya. Kakak bisa kembali ke sini berkat bantuan seorang tetangga. Dia membantu kakak untuk kabur. Dia juga yang membelikan kakak tiket pesawat. Alhamdulillah, kakak bertemu orang baik yang bisa membantu kakak. Lela menunduk. Kamu tidak bertanya apa yang sebenarnya terjadi? Apapun alasannya, memukul seorang istri tetaplah salah. Lela menitikkan air matanya. Aisyah memegang erat tangan kakaknya. Tiba-tiba terdengar suara pintu diketuk. Aisyah segera berdiri untuk membukanya, hingga dia melihat Anita berdiri di hadapannya. Aisyah, apa kamu sakit? Tanya Anita cemas. Bukan aku, masuklah. Aisyah mempersilahkan Anita masuk. Anita masuk ke dalam kamar. Dia lalu terlihat kaget melihat seorang wanita dengan wajah penuh luka lebam duduk di atas tempat tidur. Dia kakakku, aku minta tolong untuk mengobatinya. Anita masih tidak kuasa menahan kagetnya. Dia melihat Aisyah dengan tidak percaya. Apa yang terjadi kepadanya? Anita tergagap. Aisyah tidak menjawab, begitu juga dengan Lela. Apapun itu, ini pasti penganiayaan. Selain diobati, kakakmu harus juga dipisum. Anita menghampiri Lela, lalu dengan hati-hati memeriksa luka di wajahnya. Sebaiknya kita ke rumah sakit sekarang. Lela langsung menggelengkan kepalanya. Anita langsung melihat Aisyah. Baiklah, aku akan mengobati lukanya dulu. Tidak lama pintu kamar diketuk. Aisyah keluar dan langsung masuk lagi. Rupanya Alfian memberikan beberapa obat agar Anita bisa mengobati Lela. Dengan hati-hati Anita mengobati Lela. Aisyah yang ada di sana juga tidak sanggup untuk melihatnya. Dia memutuskan untuk keluar kamar. Di luar kamar ada Alfian yang nampak juga khawatir dan bingung. Aisyah langsung menghampiri suaminya dan memeluknya erat sambil kemudian menangis lagi. Aisyah membenamkan wajahnya ke dalam dada sang suami, tempat yang nyaman baginya untuk menumpahkan segala kesedihannya. Kamu harus kuat demi kakakmu, bisik Alfian sembari terus mengelus kepala istrinya. Aisyah langsung menghentikan tangisnya. Dia baru sadar jika apa yang dikatakan suaminya benar. Alfian membantu menyeka air mata istrinya. Aku bingung, haruskah kita menceritakan tentang Kak Lela kepada Abah dan Umi? Aisyah melihat suaminya. Sebaiknya jangan, masalah Kak Siti belum tuntas. Kita hanya akan membuat Abah tambah sedih saja. Aku takut jika akan berdampak pada kesehatannya. Kita berdua yang akan mengurus dan membantu Kak Lela, ucap Alfian lagi. Iya, terima kasih, jawab Aisyah kembali memeluk suaminya. Kita harus memaksa kakakmu agar mau divisum. Anita melihat Aisyah. Ini tidak bisa dibiarkan. Siapapun pelakunya, dia harus dihukum berat. Tambahnya lagi dengan emosi. Aisyah mengangguk. Dia setuju dengan perkataan Anita. Setelah divisum, kita harus melaporkannya ke polisi. Maka kepolisian akan bekerja sama dengan petugas KBRI di Mesir untuk memulangkan kakak iparmu. Kita memang harus melakukan itu. Alfian melihat Aisyah. Aisyah terdiam. Dengan atau tanpa persetujuan kakakmu, kita tetap harus melaporkannya, ucap Anita lagi. Aisyah mengangguk. Aku akan membujuk kakak agar mau dipisum. Akhirnya,
Atas paksaan Aisyah, Lela mau diajak ke rumah sakit untuk divisum. Rupanya keadaannya yang lumayan parah, Lela juga diharuskan menjalani perawatan di rumah sakit. Dokter Anita dengan setia menemani Lela. Rasa empatinya membuatnya bersimpati atas apa yang terjadi pada kakak ipar dari mantan kekasihnya itu. Selagi kakaknya menjalani visum, Aisyah bergegas memeriksa ponsel kakaknya. Dia ingin mencari tahu tentang sesuatu. Akhirnya dia mendapatkan nomor ponsel yang dia cari. Aisyah segera menelpon keluarga mertua kakaknya. Kami sudah tahu jika kakakmu kabur dari suaminya. Rencananya besok pagi kami akan menemui keluargamu dan mengadukan kelakuannya kepada mereka. Apa? Aisyah tidak percaya dengan apa yang didengarnya. Anak saya juga sedang dalam perjalanan pulang ke sini. Gara-gara kakakmu studinya jadi terganggu, ucap mertua kakaknya dengan kesal. Oh begitu, jadi putra Anda sedang dalam perjalanan ke sini. Baguslah, sebelum menemui orang tua kami, aku yang akan menemui kalian terlebih dahulu. Aisyah mematikan teleponnya dengan geram. Dia kesal, rupanya suami kakaknya telah memelintir cerita sehingga kini kakaknya yang terlihat bersalah. Keesokan harinya, Aisyah dengan ditemani oleh suaminya mendatangi rumah keluarga mertua sang kakak. Dia yang yakin jika suami kakaknya pasti sudah sampai, tidak sabar ingin segera bertemu dengannya. Rupanya kedatangannya juga sudah ditunggu oleh kakak ipar dan keluarganya. Baguslah, Anda sudah kembali sendiri ke Indonesia, sehingga kami tidak perlu repot-repot meminta pihak KBRI di Kairo untuk memulangkan Anda. Aisyah menatap kakak iparnya dengan tajam. Ammar tersenyum sinis. Dia akan mengatakan sesuatu, tapi Aisyah mendahuluinya. Aib terbesar seorang laki-laki adalah dia yang suka memukuli istrinya. Melakukan kekerasan kepada istri sendiri adalah lelaki pengecut yang berkepribadian lemah. Karena lemah itulah dia mencari seseorang yang lebih lemah untuk dijadikan mangsa. Menjadikan istri sendiri budak romusa, ditindas tanpa iba, dijajah cuma-cuma. Anda memanipulasi predikat suami, imam, dan kepala keluarga untuk membenarkan keberingasan, kebiadaban, dan nafsu hewani. Menyiksa istri yang harusnya Anda lindungi. Ammar terdiam mendengar perkataan Aisyah. Ada apa ini? Ibu Ammar yang juga mendengarkan semua perkataan Aisyah merasa heran. Aisyah langsung melihatnya. Silahkan tanyakan kepada putra Anda, apa yang sudah dia lakukan kepada kakak saya? Ibu Ammar melihat putranya. Ada apa, nak? Tidak ada, ibu. Dia hanya melebih-lebihkan cerita. Aku juga tidak tahu apa maksudnya. Melebih-lebihkan? Tanya Alfian menghampiri Ammar dengan membawa sebuah map di tangannya. Saya ingin tanya, apa hasil visum ini bisa dilebih-lebihkan? Alfian mengambil beberapa foto dari dalam map, membeberkan di hadapan Ammar dan ibunya. Ibu Ammar langsung menutup mulutnya syok, sementara Ammar hanya memalingkan wajahnya. Ini hasil perbuatan anak Anda kepada kakak saya. Aisyah melihat ibu Ammar. Ammar langsung melihat Aisyah. Saya hanya sedang mendidik istri saya. Ammar berbicara dengan entengnya. Mendidik? Tanya Aisyah kaget. Surat An-Nisa ayat 34, ucap Ammar lagi dengan percaya diri. Aku mendidik istriku, ternyata banyak hal yang dia belum pahami tentang agama. Aku ingin dia belajar lebih banyak agar dia menjadi muslimah yang taat dan lebih baik untuk bisa menjadi ibu dari anakku. Aisyah tersenyum sambil mengangguk-anggukan kepalanya. Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusuknya, maka nasihatilah mereka dan tinggalkanlah mereka di tempat-tempat pembaringan serta pukullah mereka. Lalu jika mereka telah menaati kamu, janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar. Quran Surah An-Nisa. Aisyah membaca terjemahan surat yang kakak iparnya maksud. Ternyata ilmu agama yang Anda kuasai sangat rendah. Aisyah menggeleng-gelengkan kepalanya. Dengan bermodalkan ayat itu, Anda memukuli kakak saya. Anda hanya sekedar membaca, tidak memahami dan mendalami makna dari ayat tersebut. Anda salah paham karena Anda buta dalam pemahaman dan makna. Aku mengerti Al-Quran dan seisinya lebih dari kamu. Ammar menatap Aisyah geram.
Seharusnya Anda malu berkata seperti itu. Aisyah kembali tersenyum. Seorang hafid yang sudah pasti pemahamannya akan ilmu agama tinggi lebih dari yang lain, tapi memukul bahkan menyiksa istrinya sendiri. Apa yang akan orang pikirkan? Benarkah Al-Quran yang mengajarkan itu? Jika begitu, berarti Islam adalah agama yang buruk karena mengajarkan kekerasan bahkan terhadap istrinya sendiri, apalagi kepada orang lain. Mari saya beritahu makna dari ayat yang Anda jadikan modal untuk menyiksa kakak saya. Nusyuz artinya pembangkang. Wanita yang membangkang dan yang merasa jika posisinya berada di atas laki-laki. Apakah kakakku seperti itu? Saya sangat yakin kakakku tidak mungkin seperti itu. Tahapan peneguran sifat nusyuz dalam arti surat An-Nisa, ayat tersebut adalah dimulai dengan nasihat, pisah ranjang, dan baru diakhiri dengan pukulan. Tapi itu jika benar-benar sudah melampaui batas dan perlu ditegur agar dijadikan peringatan atau efek jera. Dan makna dari ayat itu juga bukan dalam artian memukul untuk mencederai atau memukuli seperti yang sudah Anda lakukan. Ammar terlihat salah tingkah.